Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Adik-adik semuanya rahimani wa rahmakumullah. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengevaluasi pembelajaran kita tentang ibadah tauhid uluhiyah. Alhamdulillah nilainya Masya Allah, barakallahu semuanya sudah bagus, tinggal sering-sering di murojaah. Sekarang kita masuk pada bab selanjutnya ya. Kita lanjutkan bab ibadah. Kemarin kita sudah mengetahui apa sih itu ibadah, penjelasannya, dalilnya, dan hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Nah, kemudian kita masuk kepada ibadah kita kepada Allah harus dicintai dengan atau harus disertai dengan yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 165. Jadi bisa buka. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, maka mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Nah, jadi kalau orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah melebihi segalanya, melebihi dirinya sendiri dan keluarganya. Nah, adapun ada juga orang-orang yang menyembah atau mencintai tandingan-tandingan selain Allah, banyak sekali ya tanpa kita sadari. Nah, ibadah bukanlah sekedar gerakan jasad yang terlihat oleh mata, namun juga harus menyertakan yang lain, sebagaimana yang seseorang yang sedang melaksanakan sholat. Ia tidak hanya bergerak untuk melaksanakan setiap rukun dan wajib sholat, tetapi juga harus menghadirkan hati sebagai ruh sholat tersebut. Bahkan jika seorang menampakkan kekhusyuan badan dan hatinya kosong dan bermain-main, maka ia terjatuh dalam kekhusyuan kemunafikan. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka harus dihadirkan cinta, benar-benar mengharapkan pahala dari Allah dan cinta kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya ibadah seorang hamba harus dibangun oleh 3 pilar. Nah, dan ketiganya harus terkumpul seluruhnya dalam setiap muslim. Ibadah seseorang tidaklah akan benar dan sempurna kecuali dengan adanya pilar-pilar tersebut. Bahkan sebagian ulama mengatakan pilar-pilar tersebut adalah sebagai rukun ibadah. 3 hal itu adalah cinta, takut, dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang ulama salaf mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, maka dia adalah seorang zindik. Nah, dan barang siapa yang beribadah hanya dengan khauf atau takut saja, maka dia haruri atau khawarij. Nah, kemudian barang siapa yang beribadah hanya dengan rasa harap saja, maka dia adalah seorang murji'. Dan barang siapa yang beribadah dengan cinta, takut, dan harap kepada Allah, maka dia disebut seorang mukmin. Nah, cinta adalah rukun ibadah yang terpenting, karena cinta adalah pokok ibadah. Makna cinta tidak terbatas hanya kepada hubungan kasih antara dua insan semata,
Namun sesungguhnya makna dari cinta itu lebih luas dan dalam. Kecintaan yang paling agung, ingat, kecintaan yang paling agung dan mulia di dalam kehidupan ini adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana jika seorang hamba mencintai Allah, maka dia akan rela untuk melakukan seluruh hal yang diperintahkan dan menjauhi seluruh hal yang dilarang oleh Allah semata. Cinta kepada Allah juga mengharuskan membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Nah, cinta ini, cinta kepada Allah juga mengharuskan seorang hamba, mengharuskan seorang hamba membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apabila ditanyakan kepada setiap muslim, apakah Anda mencintai Allah, maka tentu dia akan menjawab, iya, tentu saja saya mencintai Allah. Tapi namun pernyataan tanpa bukti tidaklah bermanfaat. Dia menginginkan agar kita membuktikan pernyataan kita, aku cinta Allah. Oleh karena itu Allah menguji setiap muslim dalam menguji setiap muslim. Kalau kita mengatakan cinta kepada Allah, maka Allah akan menguji kita. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Ali Imran ayat 31, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, bukti kecintaan kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW dalam segala hal. Bahkan kecintaan kita terhadap beliau harus lebih dari kecintaan kita terhadap diri kita sendiri dan keluarga. Beliaulah teladan baik dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan sebagainya. Kemudian, maka jika kita mencintai Allah, mari kita buktikan dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan kita, bukan dengan menjadikan orang-orang kafir sebagai panutan, walaupun mereka itu populer dan terkenal seperti artis, selebritis dan semacamnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya di hari akhirat nanti. Hadis riwayat Muslim. Dimana makna hadis ini adalah jika ketika kita di dunia ini kita mencintai orang-orang soleh seperti para rasul dan nabi dan menjadikan mereka teladan, maka di akhirat nanti kita akan bersama mereka. Dan sebaliknya, jika ketika di dunia kita mencintai orang-orang kafir dan menjadikan mereka teladan, maka di akhirat nanti kita pun akan bersama mereka. Bukankah tempat mereka di akhirat merupakan seburuk-buruk tempat? Nah, betapa musibah yang sangat besar kalau kita menjadikan orang-orang kafir sebagai panutan kita. Nauzubillah min dzalik. Mungkin cukup ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Kalau tidak paham, monggo ditanyakan kepada Ustadz. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.